Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linaftadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada baginda Rasul kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata al-muqaddimahnya. Perkenankan saya menyampaikan sebuah judul pidato singkat saya yang berjudul Asal-Usul Aliran Asy'ariyah. Reaksi sebagai terhadap kelompok Mu'tazilah pada akhir abad ketiga Hijriah muncul golongan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh dua orang ulama besar dalam usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah dipendekkan penyebutannya dengan Ahlus Sunnah atau Sunni saja. Kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Sejarah ringkas guru besar ini adalah sebagai berikut. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Habayar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Abi Burah bin Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Hasan lahir di Basra atau Irak tahun 260 Hijriah, yakni 55 tahun meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia meninggal di Basra juga pada tahun 322 4 Hijriah dalam usia 64 tahun. Pada mulanya dia adalah murid dari bapak tirinya, seorang ulama besar kaum Mu'tazilah, Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jabai, wafat tahun 303 Hijriah. Tetapi kemudian dia bertobat dan keluar dari golongan Mu'tazilah itu. Pada masa itu, abad ketiga Hijriah, banyak sekali ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah, Kufah, dan Baghdad. Ada 3 orang khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, Al-Mu'tasim, dan Al-Wastik. Mereka adalah khalifah-khalifah penganut paham Mu'tazilah, atau sekurangnya penyokong utamanya. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk, yang mengorbankan ribuan ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Pada masa mudanya Abu Hasan al-Asy'ari, ulama-ulama Mu'tazilah sangat banyak yang tinggal di Basrah, Kufah, dan Baghdad. Pada masa itu termasuk masa yang gemilang bagi mereka karena pahamnya didukung oleh pemerintahan. Imam Abu Hasan al-Asy'ari melihat bahwa dalam paham kaum Mu'tazilah terdapat kesalahan besar, banyak bertentangan dengan dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau serta Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Abu Hasan keluar dari golongan Mu'tazilah dan bertobat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Tidak hanya itu, dia tampil ke muka garis di depan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah. Pada suatu hari, dia naik ke sebuah mimbar di Masjid Basra yang besar dan mengucapkan pidato yang berapi-api dengan suara lantang yang didengar oleh banyak kaum muslimin yang berkumpul di situ. Sejak saat itu, Imam Abu Hasan berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, sehingga beliau terkenal sebagai seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan paham Mu'tazilah yang salah itu. Dia mengumpulkan dari Al-Quran dan hadis paham-paham atau pidato Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi dengan secara rinci. Dia banyak sekali mengarang buku usuluddin menurut Imam Zabakili, pengarang kitab Ittihaf Mustaqim Syarah Ihya Ulumuddin, yang dikutip oleh Sirajuddin, bahwa Imam al-Asy'ariyah telah mengarang kitab sekitar 200 kitab, dan pada akhirnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dapat menegakkan paham yang kedua yang dikenal nama paham Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu paham sebagai diyakini dan
iktida oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Baiklah, hanya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.